I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Amalia Hasibuan, NIM 0308202075. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, PAUD 2. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang namanya tentang autis. Di mana di sini saya akan menjelaskan pengertian autis, ciri-ciri autis, dan penanganan autis di Indonesia. Pertama, pengertian autis. Autis sindrom merupakan kelainan yang disebabkan adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibat pada kerusakan otak. Gejala-gejala penyandang autis menurut Dille dan Deniaker 1952 dan Manhorlin dan Phillips tahun 1976 antara lain yang pertama, senang tidur bermalas-malasan atau duduk menyendiri dengan tampang aneh, tampang acuh, muka pucat dan mata sayu dan selalu memandang ke bawah. Yang kedua, selalu diam sepanjang waktu. Ketiga, jika ada pertanyaan kepadanya, jawabannya sangat pelan dengan nada monoton. Kemudian, dengan suara yang aneh akan mengucapkan atau menceritakan dirinya dengan beberapa kata, kemudian dia diam menyendiri lagi. Yang keempat, tidak pernah bertanya, tidak menunjukkan rasa takut, tidak punya keinginan bermacam-macam, serta tidak menyenangi sekelilingnya. Yang kelima, tidak tampak ceria. Yang keenam, tidak peduli terhadap lingkungannya kecuali pada benda yang disukainya, seperti pada boneka, bola, dan lain-lainnya. Yang kedua, klarifikasi anak autisme. Anak autisme timbul dengan gejala beragam, tetapi keragaman itu masih dapat diklarifikasi menjadi 3 bagian, yaitu kelainan dalam interaksi sosial. Kelainan ini dikenal dengan istilah SD, yang telah terlihat sejak usia bayi yang menyandang autisme, yaitu sejak usia dini. Memperhatikan perhatian yang sangat kurang pada stimulus yang diberikan kepadanya, tidak merespon apabila namanya dipanggil. Anak usia dini yang mengalami autisme dapat dibedakan dengan jelas dari anak normal. Pada usia 3 tahun, anak ini sukar dalam mengikuti norma-norma sosial. Kemudian, pada usia 5 tahun, anak autisme menunjukkan kemampuan yang kurang dalam memahami situasi sosial. Sedangkan pada usia dewasa, penderita autisme menunjukkan hasil yang kurang baik dalam tes pemahaman emosi dan pemahaman gambar yang menampilkan berbagai bentuk emosi. Yang kedua, kemampuan berkomunikasinya. Bratton dan Velopoulos pada tahun 2004 mengemukakan bahwa dalam penelitian yang dilakukan terhadap anak autis menunjukkan bahwa 2/3 bahkan sampai setengah jumlah anak autis tidak mengalami perkembangan bahasa dan komunikasi secara normal, sehingga ia mengalami kesulitan dalam bahasa dan komunikasi. Kelainan dalam kemampuan komunikasi pada hakikatnya setelah muncul. Sejak bayi, yang mencakup terlambat dalam meraba, menunjukkan isyarat-isyarat yang aneh, tidak merespon sapaan, dan ungkapan vokal yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh orang tua atau pengasuhnya. Kemudian, pada usia 2,5 sampai 3 tahun, anak autisme jarang meraba, tidak mengeluarkan vokal, tidak mengeluarkan kata dan isyarat yang ditampilkan tidak sesuai dengan makna kata. Anak autisme tidak dapat berbagi pengalaman
dengan orang lain. Ia hanya melakukan pengulangan dari apa yang ia diucapkan oleh orang lain kepadanya, atau dikenal dengan istilah echolalic dan psychotic speech. Jadi, pada umumnya anak autisme membisu. Mereka tidak berbicara, akan tetapi pada waktu mereka berbicara, mereka menirukan perkataan orang lain atau echo. Tetapi kemampuan dalam berbahasa baru dikuasai dengan baik pada usia 8 sampai 15 tahun. Kemampuan bahasa tersebut mencakup kosakata dan ejaannya. Anak autisme menunjukkan kelemahan dalam bahasa pemahaman dan menafsirkan isi bahasa. Yang ketiga, perilaku berulang. Individu autisme menunjukkan berbagai bentuk pengulangan perilaku atau perilaku yang tetap tidak berubah. Keberagaman pengulangan perilaku tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, dan pengelompokan ini dibuat berdasarkan repetitive behavior skill revisit atau dikenal dengan istilah RBSR. Selanjutnya, faktor penyebab anak autisme. Apa sih faktor penyebab anak autis itu? Penyebab dari autis belum dapat diketahui dengan pasti. Sebagian ilmuwan berpendapat autisme terjadi karena faktor genetika. Tetapi, mengetahui penyebab pasti dari autisme memang sulit karena otak manusia itu sangat rumit. Otak berisi lebih dari 1000 miliar sel saraf yang disebut neuron. Setiap neuron dapat memiliki ratusan dan ribuan sambungan yang membawa pesan ke sel saraf lain di otak dan tubuh. Dengan adanya sambungan-sambungan dan zat-zat kimia pembawa pesan atau neurotransmitter, itulah kita dapat melihat, merasakan, bergerak, mengingat, dan bekerja sama seperti seharusnya. Karena beberapa alasan, beberapa sel dan sambungan di otak anak dengan autisme pertama pada wilayah yang mengatur komunikasi, emosi, dan indrawi tidak berkembang dengan baik atau bahkan rusak. Para ilmuwan masih mencoba memahami bagaimana dengan mengapa hal ini dapat terjadi. Penyebab autisme belum dapat dipahami dengan pasti. Para ilmuwan menemukan adanya problem kompleks neurobiologis atau biologi otak yang berbasis genetika, seperti halnya pada kondisi lain yang disebabkan oleh adanya kelainan pada kromosom yang diwarisi seorang anak. Sementara beberapa studi lain menduga autisme timbul karena berbagai penyebab, termasuk alergi makanan, akibat pemberian vaksin tertentu, adanya penumpukan ragi dalam saluran pencernaan. Yang keempat, ada terpapar racun-racun dari lingkungan. Teori-teori tersebut belum dapat kita buktikan secara ilmiah. Penelitian terkini membuktikan bahwa tidak ada hubungannya antara pemberian vaksin dan timbulnya autis. Penting juga untuk diingat bahwa autis timbul bukan karena parenting yang buruk atau karena pengalaman traumatis. Ilmuwan masih mencoba memahami bagaimana dengan mengapa hal ini dapat terjadi. Penyebab autisme belum dapat dipahami dengan pasti. Para ilmuwan menemukan adanya problem kompleks neurobiologis atau biologi otak yang berbasis genetika, seperti halnya pada kondisi lain yang disebabkan oleh adanya kelainan pada kromosom yang diwarisi seorang anak. Sementara beberapa studi lain menduga autisme timbul karena berbagai penyebab, termasuk alergi makanan, akibat pemberian vaksin tertentu, adanya penumpukan ragi dalam saluran pencernaan. Yang keempat, ada terpapar racun-racun dari lingkungan. Teori-teori tersebut belum dapat kita buktikan secara ilmiah. Penelitian terkini membuktikan bahwa tidak ada hubungannya antara pemberian vaksin dan timbulnya autis.
Penting juga untuk diingat bahwa autis timbul bukan karena parenting yang buruk atau karena pengalaman traumatis. Selanjutnya, penanganan autis di Indonesia. Yang ditemui di Indonesia menjadi sangat krusial untuk diatasi lebih dahulu, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain. Beberapa fakta yang dianggap relevan dengan persoalan penanganan masalah autisme di Indonesia-nya. Antaranya, yang pertama, kurangnya tenaga terapis yang terlatih di Indonesia. Yang kedua, belum adanya petunjuk treatment yang formal di Indonesia. Yang ketiga, masih banyak kasus-kasus autis yang tidak dideteksi secara dini. Yang keempat, belum terpadunya penyelenggaraan pendidikan bagi anak dengan autisme di sekolah dalam pasal 4 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah diamanatkan pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dukungan ini membuka peluang yang besar bagi para penyandang autisme untuk masuk dalam sekolah-sekolah umum atau disebut kita dengan sekolah inklusi. Selanjutnya, terapi bagi individu dengan autisme. Bila ada pertanyaan mengenai terapi apa yang efektif, maka jawaban atas pertanyaan ini sangat kompleks. Bahkan, para orang tua dari anak-anak dengan autisme pun merasa bingung ketika dihadapkan dengan banyaknya treatment dan proses pendidikan yang ditawarkan bagi anak mereka. Beberapa jenis terapi bersifat tradisional dan telah teruji dari waktu ke waktu. Sementara terapi lainnya mungkin baru saja muncul. Tidak seperti gangguan perkembangan lainnya, tidak banyak petunjuk treatment yang telah dipublikasikan, apalagi prosedur yang standar dalam menangani autisme. Bagaimanapun, juga para ahli sependapat bahwa terapi harus dimulai sejak awal dan harus diarahkan pada hambatan maupun keterlambatan yang secara dimiliki oleh setiap anak autis, misalnya komunikasi dan persoalan-persoalan perilaku. Treatment yang komprehensif pada umumnya meliputi terapi wicara atau speech delay, speech therapy, okupasi terapi, dan applied behavior analytic untuk mengubah serta memodifikasi perilaku. Berikut ini adalah suatu uraian sederhana dari berbagai literatur yang ada dan ringkasan penjelasan yang tidak menyeluruh dari beberapa treatment yang diakui saat ini menjadi keharusan bagi orang tua untuk mencari tahu dan mengenali treatment yang dipilihnya langsung kepada orang-orang yang profesional di bidangnya. Sebagian teknik ini adalah program menyeluruh. Yang pertama yaitu educational treatment, meliputi terapi tidak teratas atau yang prinsip-prinsipnya digunakan dalam penelitian LOPA sehingga sering disamakan dengan discrete real training atau intervensi perilaku intensif. Yang kedua, pendekatan developmental yang dikaitkan dengan pendidikan yang dikenal dengan floor time. Yang keempat, teach treatment and education of autistic and related communication handicapped children. Yang keempat, biological treatment, meliputi terapi tapi tidak terbatas pada diet, pemberian vitamin dan pemberian obat-obatan untuk mengurangi perilaku-perilaku tertentu. Selanjutnya, terapi wicara, meliputi usaha penanganan gangguan asosiasi dan gangguan proses auditori pendengaran. Selanjutnya ada komunikasi, pelayanan autisme intensif, dan terapi yang bersifat sensori.
Dengan adanya berbagai jenis terapi yang dapat dipilih oleh orang tua, maka sangat penting bagi mereka untuk memilih salah satu jenis terapi yang dapat meningkatkan fungsionalitas anak dan mengurangi gangguan serta hambatan autisme. Tidak ada kejaminan apakah terapi yang dipilih oleh orang tua maupun keluarga sungguh-sungguh akan berjalan efektif. Namun demikian, tentukan salah satu jenis terapi dan laksanakan secara konsisten. Bila tidak terlihat perubahan atau kemajuan yang nyata selama 3 bulan, dapat melakukan perubahan terapi. Bimbingan dan arahan yang diberikan harus dilaksanakan oleh orang tua secara konsisten. Bila terlihat kemauan yang signifikan selama 3 bulan, maka bentuk intervensi lainnya dapat ditambahkan. Tetap bersikap objektif dan tanyakan kepada para ahli bila terjadi perubahan-perubahan perilaku lainnya. Sekian hasil dari penjelasan saya dan selanjutnya penjelasan tentang ADHD. Perkenalkan, nama saya Iqmalul Hikmah dengan NIM 0308202054. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang sering disebut dengan ADHD. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang sering disebut dengan ADHD merupakan kesulitan dalam memusatkan perhatian dan pertahankan fokus. Nah, seorang anak penyandang ADHD cenderung bergerak terus secara konstan dan tidak bisa tenang, sehingga mereka sering kesulitan untuk belajar di sekolah, mendengar dan mengikuti instruksi orang tua, dan bersosialisasi dengan teman. Anak-anak dengan ADHD biasanya menampakkan perilaku yang dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu pertama, kurang kemampuan memusatkan perhatian, dan yang kedua, hiperaktivitas impulsivitas. Belum dapat dipastikan penyebab sebenarnya dari ADHD, tetapi terdapat beberapa hipotesis penelitian dengan dukungan yang kuat berkaitan dengan faktor penyebab, yaitu pertama, keturunan atau faktor genetik, kedua, defisit neurotransmitter, ketiga, keterlambatan perkembangan sistem pembangkitan di otak, dan yang keempat, perkembangan otak yang abnormal. Nah, terdapat beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi kerja anak yang mengidap ADHD dengan beberapa terapi, yaitu pertama, terapi bermain. Terapi bermain sering digunakan untuk menangani anak-anak dengan ADHD. Melalui proses bermain, anak-anak akan belajar banyak hal. Yang kedua itu terapi medis. Beberapa bukti ilmiah menunjukkan bahwa ADHD berhubungan dengan fungsi otak, terutama pada bagian yang bertanggung jawab mengatur pemusatan perhatian, konsentrasi, pengaturan emosi, dan pengendalian perilaku. Terapi medis biasanya berupa pemberian beberapa macam obat dengan sasaran area tersebut, yaitu membantu memusatkan perhatian dan mengendalikan perilaku, termasuk perilaku agresif. Yang ketiga itu terapi back-in control. Beberapa penelitian terakhir membuktikan bahwa cara terbaik untuk menangani anak ADHD adalah dengan mengombinasikan beberapa pendekatan dan metode penanganan. Program terapi back-in control merupakan program berbasis pada sistem yang berdasarkan pada aturan, jadi tidak tergantung pada keinginan anak untuk patuh. Sekianlah presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.